Jumpa lagi dengan channel Sewot News. Wow, ini ada berita baru ternyata terkait dengan adanya 62,2% dari Litbang Kompas menyatakan bahwa hak angket ya. Kalau kita berpikir flashback ke belakang terkait dengan realcon KPU, ya perolehan Prabowo 58%. Nah, sedangkan hak angket 62%. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang memilih Prabowo itu kan seharusnya kecil begitu kan ya. Ya setidaknya kan 40% begitu, 30% begitu. Kenapa hak angket ini digaungkan di situ 62%? Ini tidak dibayar loh. Survei Litbang Kompas ya bisa dipercaya di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya apakah ada nuansa-nuansa yang bersifat politis atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas saya percaya karena ini dilakukan oleh Litbang Kompas yang kemudian jejak pendapat dari masyarakat di situ menggaungkan hak angket 62,2%. Ini kan logikanya kan jauh dengan dibandingkan dengan realcon KPU. Prabowo mendapatkan 58%. Kalau mendapatkan 58%, justru yang setuju hak angket ya, yang tidak setuju hak angket seharusnya kan bawah begitu kan. Ya sama, biasanya kalau 55% seharusnya kan 38% yang tidak setuju dengan hak angket. Kenapa ini kok tinggi yang setuju dengan hak angket? Jadi ini coba kita berpikir secara jernih di situ. Maka banyak muncul narasi-narasi yang mengatakan bahwa wah ini kalau memang benar ya ada nuansa-nuansa seperti itu begitu kan. Apakah mereka benar terkait dengan adanya hak angket selama ini. Jadi sampai hari ini saya masih mengatakan bahwa boleh-boleh aja begitu hak angket ini benar-benar digaungkan di situ begitu kan ya sebagai bentuk mereka, tapi kenyataannya lihat saja di di masyarakat hari ini apakah mereka benar-benar setuju dengan hak angket atau memang tidak begitu kan. Maka saya katakan dengan adanya data seperti ini sudah bisa terbantahkan bagaimana perolehan seorang Prabowo. Nah, secara logikanya kan seperti itu begitu kan. Tapi kan nampaknya hak angket itu kan 62,2% banding 58% perolehan suara di realcon KPU-nya. Maka secara logika agak tidak masuk akal. Karena apa? Karena selisih dari Anies Baswedan dengan Prabowo itu berapa juta begitu kan. Masa selama ini Pak Ganjar dengan Anies Baswedan hanya mendapatkan 30 juta, 19 juta dan sebagainya? Tidak mungkin kan begitu kan. 19 juta itu ya kalau pemilih kita Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu sudah berapa juta begitu kan. Itulah yang kemudian kita harus berpikir secara jernih. Apakah datanya kebablasan untuk bisa mengatur ya kemenangan-kemenangan paslon misalnya, atau kebablasan? Saya tidak tahu konsepnya bagaimana. Masih ini ditelusuri si rekap seperti ini begitu. Maka dengan adanya seperti ini ya sobat news, sobat Sewot News dimanapun kita berada, mari kita tetap kawal ya pemilu ini apakah ada dugaan-dugaan yang kemudian muncul di situ begitu kan. Salah satunya dari publik begitu kan, dari PDIP Perjuangan setuju DPR menggunakan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan pemilu di 2008. Survei Litbang Kompas menyatakan 62,2 responden yang menyetujui responden menyetujui DPR menggunakan hak angket. PDIP Perjuangan galang partisipasi publik, diantaranya adalah kelompok masyarakat sipil, sejumlah pakar hukum lainnya untuk mengkaji naskah akademik tersebut. Ini masih dibahas ya dalam dari DPDP sendiri memang benar-benar menggaungkan hak angket. 16 kok dibilang 62? Ya piye toh bos? 62% itu dari mana surveinya? Nah, di Litbang Kompas kan. Itu kan sudah Litbang Kompas di situ begitu kan. Jadi 58% yang pilih 02, 62% pemilu setuju hak angket. Nah, itu kan yang menjadi catatan penting. Seharusnya kalau Prabowo mendapatkan 58%, jejak pendapat dari Litbang Kompas atau survei Litbang Kompas seharusnya kan turun karena mereka memilih 01, 02 begitu kan.
Seharusnya kan hak angket itu ya 38%. Jangan-jangan ini kebalik. Bahkan ya jangan simpulkan 50% rekayasa loh atau ada yang menyesal memilih. Jangan bikin kesimpulan seperti itu walau masuk akal ya. Jelas seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah bohong, ada penggelembungan suara dan sebagainya atau rekayasa sebenarnya, tapi melihat dengan secara berpikir kita kan seperti itu begitu kan ya. Jadi kalau yang ngomong itu Litbang Kompas saya percaya karena mereka tidak dibayar sedikit pun begitu. Karena apa? Karena mereka punya dana yang besar. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu ya saya kira harus berpikir ulang begitu kan ya. Karena nampaknya begitu masyarakat hari ini melihat dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu ya kita lihat saja nantinya begitu kan ya apakah ini benar atau tidak. Kita tunggu saja. Bahkan mari kita baca ini jejak pendapat Litbang Kompas terkini menunjukkan sebesar 62,2% responden menyetujui jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kedugaan kecurangan yang ada. Adapun jejak pendapat Litbang Kompas kali ini digelar pada 26-28 Februari 2024. Sebagai bagian dari pihak DPR, lebih dari separuh responden ya 62,2% jejak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan hak angket. Itu aspirasi dari rakyat untuk DPR begitu. Harus benar-benar dilakukan begitu kan. Menurut analisis Yohan, berdasarkan survei sikap ini tidak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut, melainkan juga dinyatakan oleh mereka yang tidak tahu dan tidak mengikuti pemberitaan terkait dengan hak angket. Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33% dan tidak tahu dan tidak menentukan pilihan sebanyak 40,28%. Litbang Kompas juga menyebutkan bahwa proses hak angket DPR tidaklah mudah. Ada proses politik yang harus dilalui begitu kan, mengacu pada kursi atau fraksi yang merujuk pada konstelasi. Lihat saja, bahkan dari beberapa data ini 62,3% menyetujui hak angket begitu kan ya. Setuju atau tidak setuju hak angket ini menggunakan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan 62,2%. Sedangkan 49,5% itu khawatir atau tidak khawatirkah ya Anda upaya hak angket di DPR. Ya sudah jelas mereka 49 yakin dan tidak yakin Anda rencana hak angket ini bisa sempat ya prioritas ya ini setuju tidak setuju ini tidak tahu 4,8%. Itu sudah diakumulasi ya dari Litbang Kompas begitu. Maka saya katakan sejak awal kalau memang ini benar-benar ada nuansa hak angket di situ ya kita lakukan hak angket kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Karena nampaknya hari ini melihat dengan sebuah proses demokrasi begitu kan yang ada bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi begitu. Secara logikanya kan begini, 58% itu angka yang fantastis begitu kan ya. Bisa mengalahkan berapa juta orang begitu ya, padahal dari lapangan begitu kan ya kampanye Prabowo biasa-biasa aja begitu. Apa karena jangan-jangan dampaknya oke gas ya seperti di berbagai negara ya politik mereka kampanye mereka bahkan politik oke gas joget-joget dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa ya para Sewot News dimanapun kita berada begitu kan sahabat Sewot News dimanapun kita berada, mari kita berpikir secara jernih bahwa demokrasi kita tidak baik-baik saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di Sewot News, jangan lupa di subscribe.